aku bertanya ke temanku ini, katakanlah temanku namanya si R. Si R ini ketika aku tanya, Mas, dulunya aku dapat info Masnya ini pernah bermain judol ya. Di situ ya aku langsung ceplas-ceplos aja nanya lah, orang teman dekat ya, nggak apa-apa, langsung cerita. Di situ Mas R ini mengatakan, iya bang, dulu waktu tahun 2021 aku ini sempatlah bermain judi online. Tapi untungnya kekalahanku, uangku yang masuk ke dalam judi online itu belum terlalu banyak. Jadi aku masih bisalah mengerem, masih bisa berhenti dan bisa mengikhlaskan uang yang sudah masuk ke dalam judul itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, selamat malam kepada sahabat-sahabat semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Jumpa lagi ya dengan aku. Di video kali ini aku akan membagikan sebuah pengetahuanku lah, analisaku, kenapa sih orang-orang yang sudah kecanduan judol, yang sudah masuk terkena jeratan judi online, itu susah banget untuk berhenti bermain judi online. Padahal ketika orang-orang ini kecanduan ke dalam yang namanya judi online, dia sudah hilang banyak uang, sudah kehilangan banyak harta, benda, bahkan keluarganya sudah meninggalkan dirinya. Tapi mereka semua tetap bermain di dalam permainan tersebut. Nah, di video kali ini aku akan memberitahukan kepada teman-teman semua ya, mungkin sebagai edukasi, sebagai masukan agar teman-teman yang masih masuk bermain ke dalam yang namanya judi online, bermain judi online slot, baik itu taruhan bola, parlay, mahjong, dan poker, live casino, dan masih banyak lagi. Di situ teman-teman setelah mendengarkan videoku ini, saya harap semua bisa terbuka pikirannya. Ya mungkin nggak semuanya, tapi kalau ada satu orang saja yang bisa tersadar, aku sudah merasa sangat bahagialah bisa menyadarkan, menyelamatkan satu orang, walaupun itu hanya satu orang. Baik, sebelum masuk ke videonya, saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah mengklik video ini. Saya yakin teman-teman yang sudah mengklik video ini, mendengarkan videoku, teman-teman semua pasti ingin berubah menjadi lebih baik lagi. Dan teman-teman memiliki niat ingin berhenti dari yang namanya judi online. Nah, di sini yang pertama, menurut aku pribadi, di sini kenapa sih orang-orang yang sudah masuk bermain judi online, yang sudah kecanduan dalam hal tersebut, di sini konteksnya adalah judi online. Di situ orang-orang ini sangat jarang sekali bisa berhenti, karena di saat orang yang sudah kecanduan judi online, kenapa dia nggak berhenti padahal uangnya sudah hilang banyak? Di situ menurut yang aku analisa, menurut analisku lah, menurut penilaianku, karena orang-orang ini yang sudah terjerumus, sudah kecanduan, mereka semua rata-rata itu sudah mengalami kekalahan yang terlalu banyak. Bisa dikatakan ya sudah 10 juta ke atas, itu sudah lumayan besar. Jadi ketika pemain judol ini mengalami kekalahan sebesar itu, dirinya ingin berhenti, tetapi orang ini ingat kalau kekalahan yang sudah masuk ke dalam yang namanya judi online itu, ke dalam situs judol itu sudah banyak, dan orang ini ingin mengembalikan kekalahan tersebut. Bukannya kembali yang dia dapat, bukannya uang yang ia dapatkan, tapi justru uang yang ia pertaruhkan agar uangnya yang sudah ada di sana kembali, itu justru malah semakin menghilang. Siklus seperti itulah yang para pemain judi online itu dapatkan, orang itu lakukan. Jadi semakin dalam banget orang ini masuk ke dalam yang namanya judi online, semakin hilang semua harta-harta yang ia miliki. Dan beberapa hari ini ya,
Ini adalah hari ke-60 aku membuat video seputaran edukasi judi online dan cerita-cerita seputaran korban tentang judi online. Belum ada 1 minggu yang lalu aku bertemu dengan temanku ini adalah mantan dari pemain judol. Di situ temanku saat ini dia berhenti bermain judi online dan sekarang dia bermain ke dalam yang namanya, ada salah satu yang sangat viral, yakni trading. Di trading itu orang ini ya sudah nggak mikirkan untung rugi karena di situ dia bermain menurutku dengan nafsunya, dengan pengalamannya dia sebagai mantan pemain judi online. Dia bermain begitu brak-bruk, kalah, menang, kalah. Dia mikirnya sedikit lagi. Nah, itu aku nggak mengurus ke hal-hal tersebut. Aku nggak mau cerita tentang hal itu. Tapi di sini yang ingin aku sampaikan, pada waktu itu aku bertanya ke temanku ini, katakanlah temanku namanya si R. Si R ini, ketika aku tanya, Mas, dulunya aku dapat info Masnya ini pernah bermain judol ya. Di situ ya aku langsung ceplas-ceplos saja nanya lah, orang teman dekat ya, nggak apa-apa, langsung cerita. Di situ Mas R ini mengatakan, iya bang, dulu waktu tahun 2021 aku ini sempatlah bermain judi online. Tapi untungnya kekalahanku, uangku yang masuk ke dalam judi online itu belum terlalu banyak. Jadi aku masih bisa lah mengerem, masih bisa berhenti dan bisa mengikhlaskan uang yang sudah masuk ke dalam judol itu. Nah, dari situ, dari keterangan mantan pemain judol, aku menyimpulkan kalau orang yang sudah kalah banyak, apalagi sudah melebihi 10 juta ke atas, khususnya untuk kalangan orang menengah ke bawah, itu 10 juta ke atas sudah sangat besar. Dan di situ ketika sudah melebihi nominal tersebut, nggak banyak orang mungkin yang ikhlas ya, hanya 1-2 orang, tapi lebih banyak lagi yang ingin mengembalikan kekalahan yang pernah ia rasakan di judol itu. Nah, sedangkan temanku ini waktu itu ia mengatakan kekalahan kurang lebih baru 5 juta 6 juta. Jadi si R ini bisa mengikhlaskan kekalahannya tersebut. Nah, untuk ceritanya Mas R, mungkin di video selanjutnya aku akan bawakan cerita dari Mas R sebagai contoh kalau bermain judi online ini juga bisa berhenti dan bisa untuk stop, keluar dari yang namanya lingkaran judi online. Nah, yang kedua, kenapa sih orang-orang yang bermain judi online ini susah berhenti? Nah, di alasan yang kedua ini, orang-orang yang bermain judi online susah berhenti itu karena memiliki harapan, mungkin kali ini aku dikasih menang, mungkin kali ini aku bisa menang. Nah, jadi harapan-harapan kemenangan yang ia tunggu-tunggu, dia menunggu-nunggu, berharap-harap kemenangan akan datang kepada dirinya. Dengan melakukan deposit lagi, dengan bermain lagi, justru dari situlah hancurnya dalam dan semakin dalam. Jadi dari 2 hal sepele ini saja, dari 2 hal yang berasal dari mindset para pemain judi online, justru bisa menghancurkan, justru bisa membuat masa depan para pemain judi online ini semakin hancur berantakan. Bahkan tak sedikit orang yang sampai mengakhiri hidupnya karena terlalu dalam bermain judi online. Untuk teman-teman yang masih bermain judi online sampai hari ini, coba teman-teman resapilah, coba teman-teman renungkanlah, mau sampai kapan bermain hal-hal seperti ini. Mungkin itu tadi 2 hal yang menurutku menyebabkan kenapa orang-orang yang masih bermain judi online belum bisa berhenti, dan orang-orang yang masih dalam jeratan judi online sampai saat ini terus bermain, nggak berhenti, lanjut terus. Yaitu tadi, yang pertama gara-gara dia ingin kekalahan yang ia
rasakan di judul itu. Ia ingin mengembalikan kekalahan-kekalahan sebelumnya. Yang kedua, dia berpikir mungkin kali ini aku dikasih menang, mungkin kali ini aku menang. Jadi dia berharap kemenangan-kemenangan palsu akan menghampiri dirinya. Itu saja yang saya bisa sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa diambil pelajarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.